Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan, kesehatan, waktu yang luang untuk kita sejenak pada malam hari ini untuk thalabul ilmi nggih, sebagai seorang ibu, orang tua yang punya kewajiban yang eh, tidak tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Yang kedua kalinya, semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal kita nggih, hari ini kita akan eh, belajar, sama-sama belajar me- menimba ilmu dari seorang ustadzah praktisi pendidikan yang mana sudah berkecimpung di dunia pendidikan sudah cukup lama nggih. Itu yang mana pada tema pada malam hari ini tuh lumayan bikin saya merinding juga ya, karena berkaitan dengan pergaulan anak-anak masa kini gitu. Jadi kalau dulu mungkin masalah seks bebas, LGBT, kayak gitu-gitu, mungkin eh, lebih ke anak-anak usia SMA mungkin gitu, pada waktu saya masih sekolah itu. Namun saat ini sudah mulai bergeser ke anak-anak usia SD. Gitu. Jadi anak-anak usia SD itu sudah mulai terjangkit hal-hal yang sifatnya itu tadi ya, seks bebas dan yang lain-lain yang sifatnya mengarah pada pelanggaran etika dan norma Islam juga gitu. Jadi kalau baca Facebook mungkin bunda-bunda yang lain juga pernah miris gitu ya, mendengar cerita-cerita anak SD yang sudah mulai melihat film porno, kemudian sudah mulai tahu istilah-istilah yang seharusnya dia tidak 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 ketahui di usianya itu, misalkan ya tentang seks bebas dan lain-lain kayak gitu. Dan itu apa, marak banget gitu ya, mungkin karena eh, tren gadget itu ya, jadi semua anak itu bisa mengakses semua informasi tanpa ada apa, filternya seperti itu. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas, semoga dengan ikhtiar kita pada malam hari ini itu bisa menjadi tersebab ridhonya Allah turun dan anak-anak kita itu bisa terlindungi seperti itu. Jadi selain kita meminta kepada Allah untuk melindungi anak-anak kita, membentengi keluarga kita juga tetap harus berikhtiar untuk mencari ilmu dan eh, pengetahuan gitu ya yang mengenai itu semua. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar. Insya Allah pada malam hari ini sudah hadir di tengah kita Ustadzah Nur Paristina, SH, SPD, yang beliau juga praktisi pendidikan, yang mana dulu sebagai kepala sekolah di TK putri saya, waktu putri saya bersekolah di sana, itu, dan beliau insya Allah sudah banyak pengalaman di bidang pendidikan seperti itu. Saya persilahkan langsung deh kepada Ustadzah Nur Paristina untuk eh, menyampaikan materi tentang pendidikan seks sejak dini. Monggo Ustadzah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya
pada malam hari ini bersyukur Ada bisa saya dinyalakan apanya itu videonya. Oke. Kameranya. Oke, kameranya Ustazah. Sudah nyala di akun satunya yang di laptop Oh gitu ya. ya, Oh, di sini enggak nyala ya Ustazah. enggak nyala. Oke. Nah, sampun Us. Oh ya, sudah. Oke. Memang lampunya terlalu terang mungkin ya. Oke. Jadi agak benar. Emang ruangan ini tidak digunakan untuk fasilitas ini ya. Jadi seadanya, mohon maaf banget, mohon maaf seadanya, nggih. Nggih. Iya. Dan laptopnya ini sudah tua seumur saya mungkin. Oh, lanjut. Nggih, mohon maaf nggih, mudah-mudahan dimaafkan nggih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Lela yang memberi kesempatan saya untuk berbagi ilmu. Ilmu ini adalah ilmu praktek ya, yang saya praktekkan selama ini di keluarga saya sendiri dan juga di sekolah TK Sinergi yang Ibu apa tadi? Ibu Ana tadi sempat putrinya sekolah di tempat saya pada saat saya jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana yang sudah memberi kepercayaan kepada TK Sinergi untuk bersama-sama mendidik putrinya. Terkait dengan kegiatan kita hari ini ada tema pendidikan seks untuk anak. Nah, saya akan menunjukkan. Sudah keluar ngomong. Ya, sudah keluar ya. Sudah keluar slide-nya. Sampun Us. Oh iya, alhamdulillah. Ya, itu judulnya pendidikan seks untuk anak ya. Biasanya kita menanggapi kalimat seks itu sesuatu yang wow gitu ya. Ya mudah-mudahan pada kali ini tidak wow karena yang kita tuju adalah untuk kehidupan anak-anak kita, di mana anak-anak itu belum mengenal kata seks ya, tapi ini terkait dengan seksualitas ya, sehingga mungkin ini perlu diketahui oleh ibu-ibu yang memiliki anak usia dini. Ini sebenarnya untuk anak usia dini. Lanjut selanjutnya. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kepala negara adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang bapak adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Kayaknya yang di sini yang hadir ibu semua ya. Mudah-mudahan ini terkena ini ya, hadis Bukhari nomor 853 dan hadis riwayat Muslim nomor 1829. Nah, tanggung jawab yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah terutama adalah mencegah mereka dari segala sesuatu yang dapat merusak mereka atau memberi pengaruh negatif terhadap mereka. Dan hendaknya diketahui bahwa mengajarkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tentang adab-adab Islam yang berkaitan dengan satu, menutup aurat, menjaga pandangan, dan meminta izin
masuk ke ruangan orang tua itu dimulai sejak usia kecil atau ketika usia tamyiz atau pada fase sebelum balik. Kalau ini untuk anak-anak itu biasanya orang awam ya itu menganggap remeh. Tetapi kita yang hadir di sini insya Allah memerlukan mengenal banget tentang adab-adab Islam yang berkaitan dengan 3 hal tadi. Terkait dengan ini ya ada dalam surat An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak baik lelaki dan wanita yang saat ini di sini sudah tidak ada budak ya yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Yang pertama sebelum sholat subuh di pagi hari saat yang dimaksud saat kita sebagai orang tua itu masih dalam keadaan tertidur atau sudah bangun tapi tetap masih di tempat tidurnya, yaitu sebelum sholat subuh. Kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Dan yang ketiga, sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari waktu itu. Jadi selain dari 3 waktu itu apabila tidak maksudnya masih memakai pakaian luarnya atau sebelum sholat isya atau sesudah sholat subuh, maka itu tidak ada dosa apabila mereka melayani tamu atau sebagian kamu dan sebagian lainnya ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nur ayat 58. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu semua ya, ini surat An-Nur itu adalah ayat yang atau surat yang paling kita kenal ya terkait dengan menutup aurat ya. Itu jadi untuk anak-anak yang masih belum balik itu harus diberi pengertian yang jelas dan biasanya anak-anak itu kalau sejak awal sudah mendapat ilmu seperti ini atau info seperti ini itu tidak sulit atau mudah apabila dikenalkan atau dilakukan tindakan apabila tidak melakukan itu. Next. Penjelasan 3 waktu yang dimaksud tadi adalah yang pertama, sebelum sholat fajar. Karena ketika itu orang-orang sedang tidur di tempat tidur. Intinya adalah orang tua, ayah itu sebelum sholat fajar itu mereka sedang berada di tempat tidur mereka. Yang kedua, waktu yang kedua adalah ketika kalian melepas baju di siang hari. Maksudnya waktu qailullah atau tidur siang. Karena pada saat itu biasanya orang-orang melepaskan bajunya di tengah keluarganya. Kemudian yang ketiga, setelah sholat isya, karena itu adalah waktu tidur. Nah, penjelasan 3 waktu ini kalau disampaikan kepada anak-anak yang belum balik itu dilakukan atau diberitahu dengan langsung melaksanakan. Jadi ketika tidur malam sampai sebelum sholat fajar itu mereka ada di tempat tidur mereka, tidak tidur bersama orang tua. Ya ini kalau kebiasaan kita sebagai orang Jawa, biasanya anak-anak itu sampai usia TK, sampai SD kelas itu biasanya ikut tidur bersama orang tua di tempat tidurnya orang tua. Ini penjelasan tentang adab dari agama Islam ya, untuk orang Islam. Itu sejak kecil anak-anak memang harus diberitahu dan diberi tekanan. Kalau mereka masih belum siap, ya dilatih
sejak dini. Jadi ketika dilatih itu dibiarkan tidur di tempat tidurnya, kemudian kalau nangis boleh kita itu latihannya. Tapi ketika eh, sudah semakin besar itu ditegaskan bahwa sudah latihan tidur bersama ayah ibu, sekarang tidur sendiri. Kedua, ketika kalian melepaskan baju di siang hari, maksudnya waktu Kailullah itu ya tidur siang, itu biasanya orang-orang itu melepaskan bajunya di tengah keluarganya. Yang dimaksud melepaskan baju itu adalah bukan baju dalam ya. Jadi kalau baju dalam itu tetap dipakai. Kalau misalkan orang orang Jawa biasanya apa? Daster ya. Seperti itu, tidur pakai daster. Jadi bukan dilepas bajunya, dilepas semua sehingga tidak berpakaian. Bukan yang dimaksud. Maksudnya adalah pakaian luar. Karena eh, mungkin lain waktu ada ini ya materi tentang aurat ya. Kemudian yang ketiga setelah sholat Isya, karena itu adalah waktu tidur. Jadi setelah sholat Isya, jam 7, jam 8 ya, waktunya tidur jam untuk anak-anak usia dini, itu kira-kira jam 8, setengah 9, jam 9 dia paling malam ya, itu mereka tidur di tempat tidurnya masing-masing. Orang tua atau ibu biasanya menemani sebentar, ditemani ibu sebentar ya. Nanti kalau adik sudah tidur, ibu mau ke kamar ibu sendiri ya. Diberitahu jangan setelah anak tidur terus kita orang tua berjingkat-jingkat keluar kamar pelan-pelan gitu. Tidak, harusnya diberitahu dan dipamiti. Adik sudah besar tidurnya tidak bersama ibu dan ayah, tidurnya di sini, ini tempat tidur adik. Sementara adik belum tidur, ditemani ibu di sini. Mungkin sambil kayak zaman dulu atau zaman sekarang juga masih berlaku, dibacakan buku. Atau kalau tidak ada buku, ya dongeng ya. Eh, Dongeng tanpa buku. Terus dongengnya juga ini ya, jangan yang siapa kamu udah tidur apa belum? Nah, dongengnya yang menyenangkan anak. Misalkan besok hari apa ya? Oh iya besok hari Jumat. Waktunya apa di sekolah ya? Salat. Itu biasanya. Salat apa nak? Salat Tuhan. Ya, itu. Jadi boleh dibacakan buku karena dengan dibacakan buku maka anak-anak akan timbul atau eh, antusias untuk bisa membaca buku seperti yang dibacakan ibunya atau ayahnya apabila ayahnya yang mengantarkan anak-anak tidur. Jadi setelah sholat Isya, waktunya tidur itu eh, waktunya orang tua masuk ke kamar orang tua, anak-anak tidur di kamar orang tua. Ayo, next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah jika mereka telah berusia 10 tahun, serta pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 495 dan disahihkan oleh Al-Alban As-Sahih Abi Dawud. Jadi batasannya 7 tahun. 7 tahun berapa? Biasanya kelas 1 SD ya. Rata-rata SD kelas 6 atau umur 6 atau umur 7 tahun itu sudah mulai dilakukan sholat. Kalau tidak mau sholat boleh dipukul. Batas pukulannya adalah yang tidak menyakitkan ya. Asal kita ayo. Kalau tidak sholat pukullah, dipukullah. Itu tapi yang tidak menyakitkan mereka. Batasannya tentu orang tua yang paham mana sih pukulan yang menyakitkan dan pukulan yang tidak menyakitkan. Serta pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ya, pemisahan tempat tidur itu sudah dijelaskan ya, ada hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, terus bagaimana caranya?
bersikap jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka itu dalam hal apa? Ya, dalam hal waktunya anak-anak tidur sendiri itu karena anak-anak sudah besar. Kalau udah besar, enggak usah tidur sama ayah ibu. Ayah ibu mau tidurnya di rumah ini juga di kamar yang sebelah, jadi enggak jauh-jauh. Jadi jangan sampai anak-anak tidur yang masih usia 7 tahun ya tidurnya di kamar depan, ibunya di kamar belakang, didekatin aja. Atau ibu di kamar yang kedua, yang kamar tengah, bapak ibu di kamar tengah. Kemudian sebelum tidur boleh dong dibacain buku. Oke, biasanya anak-anak yang sudah bisa baca pun lebih senang kalau dibacakan buku. Dan pengalaman saya, anak-anak itu senang sekali kalau baca itu buku itu dibaca berulang kali. Kadang-kadang orang tua bosan kok bukunya sama. Minta bacain buku apa? Biasanya anak-anak nyodorkan, lo itu kan sudah lagi. Biasanya seperti itu diturutin, jangan udah bosen yang menceritakan, yang baca ceritanya kok tetap aja seperti itu sama. Namanya anak-anak itu selalu senang mengulang. Diulang-ulang tuh semakin mantap hatinya. Dengan pengulang tuh kadang-kadang anak-anak itu juga ini yang ngoreksi, loh nggak gitu, habis main di rumah kan main di luar sama teman-temannya. Nah, itu juga membaca berulang-ulang kepada anak itu juga menguji daya ingat anak-anak. Orang tua boleh kalau tahu seperti ini boleh eh, waktu baca diplesetkan. Setelah Adi bermain mobil-mobilan, Adi langsung tidur. Enggak, habis main mobil-mobilan, dia main tembak-tembakan. Nah, itu. Jadi ini ya apa menyimpang dikit ya dari topik yaitu bahwa membacakan buku itu orang tua bisa membelokkan isinya. Kalau anak-anak sudah bisa baca ya, kalau nggak teliti anak-anak dilewatin ini sama ibunya. Dan itu kita harus menyampaikan informasi yang benar dan apa adanya. Tidak boleh menjawab pertanyaan anak dengan asal-asalan. Tidak akurat, apalagi sampai melenceng dari subjek pertanyaan. Kadang-kadang ada orang tua itu yang wagu bahasa Jawanya atau tidak nyaman ketika anak-anak itu bertanya, "Ma, kenapa sih kakak kok gitu ada itunya? Aku kok nggak ada." Yang tanya kan perempuan misalnya seperti itu. Ya, jangan dijawab asal-asalan Ibu. Misalkan, oh iya, kalau anak laki-laki punya burung. Kalau anak perempuan punya apa? Punya tikus. Ada yang memberitahu seperti itu. Saya punya pengalaman tetangga saya ketika menyebut alat kelamin perempuan itu dengan tikus. Suatu saat di depan rumahnya itu ada tikus lewat dan dibunuh, dipukul sama orang dewasa sampai mati. Pada saat mati itu mengerikan karena apa? Karena isi perutnya itu semburat keluar dan dia jerit-jerit sampai seminggu takut karena orang tua memberi nama alat kelaminnya yang perempuan itu vagina dengan nama tikus. Nah, ketika melihat tikus dibunuh dengan kejam seperti itu, dia sampai panas badannya, nggak mau makan, nggak mau mandi, takut tikusnya kenapa. Jadi tidak boleh memberi informasi yang salah tentang alat kelamin. Demikian juga anak laki-laki sampaikan aja itu adalah penis. Jadi istilah dari kedokteran ya istilah biologis itu namanya penis, sebutkan aja. Dan ketika orang tua memberi informasi ini jangan dengan muka yang gimana gitu. Itu namanya penis. Wah, itu membuat anak yang disebut alat kelaminnya itu menjadi sesuatu. Sebut aja dengan kata-kata biasa yang datar. Kalau anak laki-laki ada penis itu adalah alat untuk pipis atau buang air. Kalau perempuan itu ada namanya vagina, itu adalah
tempat untuk pipis atau buang air. Seperti itu dijawab dengan istilah kedokteran, enggak apa-apa. Jadi atau istilah biologi ya. Nanti karena pada saat SMP biasanya sudah akan dikenalkan tentang apa alat-alat atau informasi bagian-bagian tubuh itu sudah tidak kaget lagi karena dia sudah terbiasa menggunakan istilah itu yang diberitahu oleh orang tuanya. Kemudian jangan takut memberikan informasi yang jujur karena ini akan mengajari anak untuk mau juga bersikap jujur dan terbuka kepada orang tuanya. Itu tadi ya, jangan diberi nama yang kekanak-kanakan kalau menurut saya itu kekanak-kanakan dan tidak benar-benar. Jadi yang saya ceritakan tadi anak perempuan itu karena orang tuanya membiasakan vagina adalah tikus, ketika melihat ada tikus dibunuh dan badannya hancur, perutnya terburai semua itu dia tidak terima kalau dia menganggap yang mati adalah bagian dari tubuhnya. Dengan jujur ya, kalau kita memberi informasi yang jujur, kita tidak menyesatkan anak dengan informasi yang tidak benar. Karena bisa melahirkan rasa tidak percaya anak pada orang tuanya. Jadi ketika anak saat kecil diberitahu bahwa kelaminnya itu namanya tikus, burung, ya, itu ketika besar ternyata tahu namanya tidak seperti itu, sehingga kalau orang tuanya memberi informasi, mungkin sulit anak untuk percaya karena dulu waktu kecil merasa tidak diberi informasi yang benar atau merasa dibohongi. Itu bagi anak itu menimbulkan trauma sehingga kalau orang tua berbicara kadang-kadang tidak dipercaya. Alah kayak dulu paling aku dibohongi. Masa ini aku tempat tipisku namanya tikus. Nah, seperti itu. Faktanya banyak orang tua yang tidak bersikap jujur, kita memberikan informasi seks pada anak. Berarti menyebutkan organ sosial dengan istilah-istilah yang lain ya. Selain laki-laki, selain disebut burung, apa ya biasanya, Bunda? Ada yang memberi informasi yang keliru juga mungkin ya. Burung terus apa lagi? Ada yang Biasanya kekanak-kanakan. nyebut titit gitu, Iya, titit Bunda. itu juga kekanak-kanakan ya. Jadi tidak jelas apa sih titit itu. Sehingga pernah juga saya ada yang menyebutnya titit ketika apa naik motor itu ada bunyi bel titit titit. Loh, orang itu kok mobilnya apa sepeda motornya kok bunyinya titit sambil dia menutupi eh, apa celananya takut kok dia nyebutnya titit seperti punyaku. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang sekarang sudah terlanjur bisa diberitahu, maaf dulu Ibu lupa ya, ternyata ini namanya adalah apa nak penis. Ya, biasa aja juga. Ini loh namanya itu loh penis. Ya, seperti itu. Jadi intonasi dan ekspresi wajah itu yang biasa aja kayak menjemput tangan, kaki, kepala seperti itu. Jangan yang seperti berbisik-bisik takut didengar orang lain. Lihat kiri kanan bilang ini itu loh namanya itu penis seperti itu. Sehingga anak nyut gitu ya rasanya. Kalau kita sebagai orang tua diajak diajak berbicara yang kayaknya rahasia. Ini bukan rahasia karena ini adalah nama organ tubuh sama seperti mata, hidung, telinga kan biasa. Enggak mungkin kan kita ini loh ada matamu kan kayak gitu. Inilah mata, mana hidung, mana pipi seperti itu. Cuman ada ya teman saya tuh yang kebablasan waktu usia TK itu ada lagu anak-anak yang menyebut organ tubuh, dia juga menyebutkan organ tubuh dan ini titik seperti itu. Dan bagi anak-anak itu karena sesuatu yang biasanya diucapkan orang dewasa dengan pelan itu menimbulkan
penasaran tuh. Jadi apa? Karena menimbulkan penasaran itu menimbulkan sesuatu itu istimewa. Ya memang sih ini adalah alat kelamin itu istimewa. Nanti kalau kita sudah besar menjadi alat reproduksi. Tetapi pada usia dini itu adalah sesuatu yang wajar seperti tangan, kaki, mata, hidung, dan pipi. Ya, dengan ini ya, dengan sikap santai ya, kita bisa mengajarkan atau memberitahu anak-anak tentang alat-alat atau organ kelamin. Belajar bersifat santai, wajar, dan biasa-biasa saja. Jangan membesar-besarkan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa tidak perlu dengan intonasi yang berbisik-bisik. Kemudian kan kadang-kadang kalau kita anak-anak minta dongeng terus ada gajah di belakangnya, ada kuda, dia menakuti kuda, kemudian gajah berjalan pelan-pelan. Nah, seperti itu kan tentang gajah dan kuda. Tapi kalau ini jangan sampai, kamu tahu nggak, ini namanya apa ya? Ini namanya penis. Nah, seperti itu. Diberi tekanan yang membuat anak-anak itu merasa ini adalah sesuatu yang beda ya. Bisa disampaikan bahwa organ-organ kelamin itu adalah sama seperti organ tubuh yang lainnya, seperti kaki, hidung, mata, telinga. Usahakan untuk rileks ya. Ya, intonasinya tadi tidak perlu sampai intonasinya ini adalah penis. Nah, bisa saja ini namanya penis. Buat apa? Buat adik kalau adik mau pipis ya. Nah, seperti itu. Demikian juga kalau ada anak-anak tanya ya, Ma, ini anu apa namanya apa, Ma? Ini namanya titik buruk. Apa namanya tuh? Dia, apa tuh? Apa tuh? Jangan bilang-bilang seperti itu, nggak boleh ya. Padahal itu adalah sama-sama organ tubuh yang ada di tubuh kita. Jadi tidak perlu memberi perhatian yang berbeda. Usahakan sama, baik intonasi maupun apabila anak bertanya, kita menjawab dengan suara yang wajar, intonasi yang wajar. Lanjut. Kualitas kata atau kalimat itu sangat bergantung kepada cara pengucapannya. Jadi kalau mau menyebut vagina atau penis biasa aja. Loh, adik mau pipis ya? Kebetulan kita sebagai orang tua untuk anak usia kecil untuk belajar toilet training itu kita juga sering-sering memeriksa misalkan 2 jam setelah anak buang air kecil biasanya sudah kepingin pipis lagi. Kalau misalkan anak itu minum susu dalam botol itu kan takarannya lebih banyak ya, biasanya mudah pipis. 2 jam kemudian coba dicek mau pipis ya. Kalau anak-anak kadang males ya, males ke toilet atau males ke kamar mandi karena sedang asik mainan, biasanya dia menggeleng. Coba, ayo kita pipis yuk. Mungkin adik tidak terasa kalau mau pipis, saya kita pipis yuk. Biasa aja. Kemudian adik boleh buka celananya di kamar mandi, jangan buka di luar ya, Dek. Nanti kalau ada orang lain malu, tapi kalau sama mama ini kan mamanya sendiri, enggak malu, enggak apa-apa. Tapi adik belajar buka celana di kamar mandi atau di toilet, ya. Kata yang sama namun diucapkan dengan intonasi yang berbeda akan memberikan dampak yang juga berbeda pada si penerima pesan. Dalam hal seks, kita harus belajar untuk menghilangkan rasa risih dan takut kita menjelaskannya pada anak. Ketika menjelaskan wajah kita biasa aja ya. Jangan kayak tadi itu wajah melihat ada beruang di dekatnya. Lalu, ha? Nah, dengan intonasi yang beda. Berikan yang wajar dengan kata-kata yang wajar. Oke. Jangan biarkan anak terkontaminasi pesan nonverbal yang keliru. Apa sih maksudnya?
kadang-kadang orang tua tidak mampu mengikis keresahannya setiap kali membicarakan seks ya. Seks itu ada di dalam persepsi orang tua, tapi tidak perlu disampaikan kepada anak. Anak-anak sini ya, tak ajari tentang seks ya, tidak usah bicara seperti itu. Sangat disarankan agar selaku orang tua kita lebih dulu melepaskan diri dari semua persepsi seks dewasa yang erotis ya, itu tadi jangan sampai kalau kamu pipis jangan sampai kelihatan teman-temanmu ya, nanti kelihatan itu, nggak usah seperti itu. Melepaskan diri dari semua persepsi seks dewasa yang erotis dan mesum ketika menginformasikannya kepada anak agar anak tidak menangkap pesan yang keliru. Itu tadi ya, di awal tadi juga sudah saya sampaikan, jangan sampai intonasi ketika memberi info tentang organ seks anak, tempat pipis atau tempat penanggal itu dengan kata-kata yang suara, intonasi suara yang berbeda-beda. Dan juga ini ya, hindari kemarahan yang negatif. Jadi kalau anak mau ini kan 15 inci. Berarti apa ya? Iya, jelas. Tapi dikit-dikit ya? Tapi enak 14 inci. Iya. Kemarahan negatif berarti marah dan menolak pertanyaan anak melalui hardikan dan umpatan kata-kata kasar. Hindari juga kebiasaan mengatakan pada anak bahwa seks itu dosa atau kotor. Tapi kata-kata seks itu sendiri hanya ada di pikiran kita ya, tidak perlu kita ucapkan kepada anak-anak ya. Misalkan anak-anak itu ngomong tentang alat kelaminnya tadi ya, itu tidak usah dimarahi. Nggak boleh ngomong gitu ya, itu dosa, itu kotor ya. Karena padahal anak mau bilang, ma ini penisku kok gini, oh itu mau pipis nak, ya diberitahu seperti itu. Kalaupun bukan mau pipis, misalkan anak merasa mungkin ada, saya pernah ada kasus juga anak TK itu merasa sakit penisnya. Ini ku sakit mah, kenapa? Soalnya aku lihat kakak nggak pakai baju. Nah itu kan sudah sesuatu yang lain ya bagi anak tuh. Ma kenapa kok ini penisku kok gini, kok keras? Oh bilang aja, adik berarti pingin pipis. Saya tadi pipis. Enggak ma, aku sudah pipis. Tapi pas aku pipis, kakak Nina yang perempuan kakaknya juga pipis. Terus aku lihat pipisnya kakak, terus ini ku jadi gini. Nah, itu anak-anak kan tidak paham ya. Mungkin itu reaksi normal atau reaksi dari darah yang ada di otot-otot penisnya. Kebetulan melihat kakaknya pipis. Nah, itu oh gitu, ya sudah sini, ayo kita pipis lagi yuk. Aku sudah pipis tadi, enggak apa-apa pipis lagi. Mungkin kamu masih pingin pipis ya. Ini berarti adik masih pingin pipis. Ayo pipis yuk. Diajak ke kamar mandi, kemudian disiram pakai air dingin supaya tidak penisnya adik ini sudah tidak ini lagi, tidak merasa, adik tidak nyaman yang jelas ya dengan adanya penisnya tadi yang katanya penisku kok jadi gini, kok jadi keras, seperti itu. Nah itu juga perlu kita jaga bunda-bunda sekalian, ketika anak pipis di kamar mandi, jangan biarkan sendiri. Kalau bisa, kalau misalkan memungkinkan orang tua mendampingi ya, mendampingi supaya ketika adik pipis itu tidak ada kakaknya, mungkin kakak perempuannya juga ikut pipis. Kadang-kadang anak itu ikut-ikutan, kakak pipis, aku juga mau pipis, seperti itu. Nah, kemudian berduaan mereka di kamar mandi, satu anak laki, satu anak perempuan. Mungkin secara ini ya, secara fisik adik ini kalau melihat misalkan ya melihat
punyanya kakaknya atau vagina kakaknya itu kok terasa ada sesuatu yang membuat organ kelaminnya atau penisnya itu istilahnya berdiri gitu ya. Ini saya juga ngomong gini ini mudah-mudahan pantas karena sedang memberi info atau membagikan ilmu. Jadi hindari ya, ada kakak pipis, biasanya adik itu, aku juga mau pipis sama seperti sama kakak. Nah itu harus diberitahu, maaf kakak kan perempuan, kalau pipis sendiri, adik kan laki-laki, kalau pipis nanti setelah kakak selesai pipis. Nah itu kalau dijelaskan dengan tenang, tanpa ekspresi yang membuat anak itu menjadi penasaran, jadi pengen tahu, itu insya Allah anak mudah menerima. Kalau tuh ada anak yang ngotot ya, anak laki-laki pengen pipis sama kakaknya yang perempuan, itu maaf sekali lagi ya nak ya. Atau adik dulu aja yang pipis yang sudah kepingin pipis, seperti itu. Kakak atau mbak, nanti setelah adik pipis ya. Kalau kakaknya yang udah dibujuk itu lebih baik. Jadi kakak perempuan bisa keluar dulu, kemudian adik laki-laki yang pipis dulu. Semua sikap negatif semacam ini akan menanamkan persepsi negatif tentang seks pada anak yang pada akhirnya akan memicu timbulnya pemahaman keliru tentang seks ya. Jadi kalau misalkan anak itu sudah mulai, aku loh pernah ya teman ini ada teman itu anak laki-lakinya itu diajak juga nonton film dewasa. Aku lo nggak seneng film itu. Kenapa? Soalnya ini loh titipku jadi gini, nggak bisa dipakein celana. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita tidak sengaja ya. Kadang ada adegan apa gitu yang di TV yang bukan acara TV yang bukan malam, yang sore itu kadang-kadang ada seperti itu. Itu yang membuat anak-anak kan tidak paham. Oh iya, berarti tidak baca. Berarti adik pingin pipis. Enggak, aku tadi sudah pipis. Enggak apa-apa pipis lagi, nanti kan sudah habis pipis, nanti apa penisnya enggak gini lagi. Ayo pipis ya. Di dalam kamar mandi nanti disiram ya. Insya Allah penisnya juga tidak akan tegang lagi. Nah, untuk anak-anak usia ini ya, yang belum balik ini ya, pendidikan apa saja ya yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama adalah menanamkan rasa malu. Misalnya dengan membiasakan anak untuk ganti baju di tempat tertutup. Nah, ini hati-hati Bu kalau ngajak anak-anak ke kolam renang umum. Ya, kolam renang umum itu memang sih disediakan tempat ganti laki sama perempuan itu berbeda. Tapi kadang-kadang ada saja anak kecil yang salah masuk atau orang tuanya itu yang ngajak itu ibunya, anak laki-laki ikut ibunya masuk ke tempat ganti perempuan, padahal anaknya laki-laki. Nah itu jangan sampai Bu dijaga karena pandangan anak-anak yang pertama kali atau yang menurut anak-anak itu heboh itu mudah diingat. Jadi dia kayaknya kalau ada kegiatan kolam renang yang tidak terpisah antara laki dan perempuan tuh kayaknya dia pengennya masuk ke kamar ganti perempuan. Apalagi kalau yang masuk terus anak perempuan yang sudah di dalam tuh jerit-jerit itu tambah seneng dia. Ya seperti itu hati-hati juga. Nah ini membiasakan anak untuk ganti baju di tempat umum, jangan sampai habis mandi dari kamar mandi dikasih handuk betul, tapi ketika masuk ke ruang tengah atau mau ke kamar lewat itu handuknya jatuh tambah tertawa-tawa senang. Ya, ada yang seperti itu menurut anak-anak lucu. Itu karena sudah terbiasa jadi tidak malu lagi ya. Malu. Kata-kata malu itu boleh sering diucapkan orang tua untuk kegiatan atau untuk keadaan apapun. Misalkan ya itu tadi habis dari kamar mandi, benar anak keluar dari kamar mandi itu memakai handuk menutupi seluruh tubuhnya.
Tapi kadang-kadang handuk itu juga tidak rapat ya. Malahan anak-anak kadang senang membuka handuk di depan orang lain karena masih akan dikomentari. Malu. Ya, justru anak-anak itu kadang-kadang kalau dikomentari itu malah kayak digawe-gawe gitu ya. Jadi kalau orang tua melihat anak yang suka menggoda tuh digawe-gawe, langsung kita angkat anak, ditutupkan handuknya atau siapkan baju gantinya di kamar mandi. Atau kalau takut basah jatuh, biasanya anak-anak ceroboh juga ya, ambil baju jatuh, pakai bajunya di depan kamar mandi, jadi gak sampai melewati ruang tengah atau ruang keluarga ketika keluar dari kamar mandi. Karena bentuknya kamar mandi di Indonesia itu ini ya tidak tertutup kalau pintunya terbuka. Padahal kalau bisa kamar mandi itu kalau yang belum bangun rumah ya pintu kamar mandi itu tidak menghadap ke ruang keluarga atau ruang makan. Sebaiknya menghadap ke tempat yang lebih lebih tertutup, misalkan di depan kamarnya anak sendiri seperti itu. Malah mungkin eh, ada ini ya pendapat kamar mandi anak-anak boleh ada kamar mandi di kamar anak-anak supaya anak-anak namanya anak ya biasanya habis mandi lari-lari itu kayaknya seneng sekali apalagi anak kecil usia ini ya tamyiz tadi ya itu habis mandi jalan-jalan keluar ke teras terus kemudian ada yang komentar malu gak pakai baju itu kayaknya seneng sekali tambah di apa. Nah, kalau anak laki-laki malah ini yang sering saya lihat itu malah ini penisnya malah dibuat mainan, malah ditunjuk-tunjukkan seperti itu. Ya, jadi mungkin ini untuk yang belum buat rumah, kalau mau bangun mungkin di depan kamar mandi itu ada tidak langsung keluar kamar mandi kelihatan ruang tamu atau kelihatan ruang tengah. Jadi kalau enggak ada tembok mungkin bisa ada sekat ya. Sekat yang akan menutup kalau kita keluar kamar mandi tidak langsung kelihatan orang lain. Meskipun itu tadi kakak adik satu laki satu perempuan itu kadang-kadang suka saling menggoda ya. Adik kelihatan burungnya seperti itu ya. Menyebut burung juga dan apa eh, kakak adik yang satu laki satu perempuan itu memang sering-sering dikasih tahu apalagi yang lebih besar misalkan kakaknya perempuan kakak kalau adik mandi jangan diganggu kenapa mah karena adik malu lo adik tuh lo nggak malu mah pernah dari mandi tuh langsung keluar main-main di luar lo itu nanti kakak yang memberitahu bahwa adik malu dek ayo masuk jadi kita sebagai orang tua bolehlah sering-sering mengucapkan kata malu untuk perilaku anak-anak kita. Ayo, nanti malu loh, ayo. Pakai baju di mana, nak? Di dalam kamar. Seperti itu. Ayo, malu, malu, malu. Jadi kalau anak-anak sudah sering sejak kecil ya, sejak usia dini, sering mendengar kata malu, maka kata itu mungkin melekat sampai dewasa. Jadi dia akan tidak akan sembarangan terlihat auratnya karena perasaan malu sudah ditanamkan sejak usia dini. Lanjut, membiasakan buang air di kamar mandi. Nah, ini biasanya anak laki-laki ini ya. Saya pernah nemui beberapa anak laki-laki itu membuat gunung pasir ya. Kecil sih memang. Dari pasir dibuat gunung-gunungan, terus tengahnya itu di apa? Kasih siku sehingga seperti apa? Kayak nggak lubang sih, tapi berbentuk bulat dan ada kosongnya. Itu mereka balapan pipis di situ. Bagi saya melihat itu untuk anak laki-laki, kalau anak perempuan jarang ya. Anak laki-laki paling seneng kadang, ayo panjang-panjangan yuk, panjang-panjangan pipis. Seperti itu. Sering juga. Nah itu awalnya juga dari keluarga pendidikan seperti itu. Anak-anak laki-laki ditanamkan tidak pipis sembarangan, hanya pipis di
kamar mandi di tempat tertutup. Kalau anak perempuan jarang main panjang-panjangan pipis, yang paling sering itu anak laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki tolong dijaga pergaulan antar usianya, sesama usia pun mereka sudah melihat melihat contoh dari anak laki-laki yang lebih besar. Misalkan selalu, adik, kok pipis di luar ya sayang? Kalau pipis di anak-anak bisa jawab, kalau belum diingatkan di kamar mandi ya, kita di toiletnya aja, kita pipisnya di sana di sini, malu seperti itu. Untuk anak-anak yang lebih kecil. Demikian juga kalau untuk anak perempuan, kalau enggak kadang-kadang anak-anak takut ya di toilet sendiri ya, enggak tahu takutnya karena mungkin ruangannya gelap, dinyalakan meskipun siang hari pakai lampu supaya anak-anak tidak takut, karena biasanya anak-anak takut gelap. Nah, kakak pinter bisa pipis di toilet ini dengan duduk ya. Nanti kita dicuci. Kalau habis pipis, nggak boleh habis pipis langsung lari-lari keluar. Harus dibersihkan. Vaginanya dibersihkan sampai bersih, sampai tidak ada bau pesing. Nah, seperti itu. Caranya anak-anak jangan dibikin takut ke toilet. Kadang-kadang kalau nakal-nakal biar tak kunci di kamar mandi. Waduh, berarti kamar mandi tempat anak-anak membuang hajat atau mengeluarkan pipisnya ada sesuatu ini. Berarti karena biasanya kamar mandi yang tertutup, lampunya tidak dinyalakan, pasti bagi anak adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi jangan sampai kamar mandi atau toilet itu menjadi tempat menakut-nakuti anak apabila anak tidak melakukan hal yang baik. Jadi kalau membuat kesalahan atau mungkin mukul adiknya, awas ya kalau mukul lagi tak kunci di kamar mandi. Itu saya sampai sekarang masih sering mendengar ada orang tua yang seperti itu. Ya. Bagi anak itu walaupun kamar mandi itu kalau lampunya dinyalakan bukan sesuatu yang menakutkan, tidak ada apa-apanya, tapi mendengar dikunci di kamar mandi itu adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau bisa orang tua tidak menakut-nakuti anak seperti itu. Sehingga anak, aku nggak mau pipis di kamar mandi. Kenapa? Takut ada itu, ada hitam-hitam. Apa hitam-hitam? Ternyata setelah dilihat, ditanyakan kepada neneknya, itu di kamar mandi itu ada cat yang mengelupas. Dan cat yang mengelupas itu yang tadinya tembok kamar mandinya berwarna putih, cat yang mengelupas itu kelihatan semennya berbentuk seperti manusia. Nah, itu kita juga hati-hati ya. Kita harus waspada juga, kita harus sering mengecek apakah toilet kita atau kamar mandi kita itu aman, tidak menakutkan bagi anak. Sehingga anak-anak mau selalu buang air di kamar mandi. Nah, kemudian yang penting juga menanamkan jiwa maskulinitas. Apa sih maskulin? Itu kelelakian untuk anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Itu memberikan identitas yang benar ya. Identitas yang betul kepada anak. Jangan sampai punya anak perempuan dibiasakan selalu pakai celana pendek dan kaos singlet yang terbuka ketiaknya. Nah, itu kadang itu biasa gini, nggak apa-apa, kalau nggak pakai gini katanya sumuk malah nangis. Ya, orang tua sebagai pemimpin ya harus memberitahu yang benar kepada anak-anaknya. Demikian juga anak laki-laki kadang sering ya terlihat anak laki-laki pulang sekolah itu hanya pakai sempak atau celana dalam aja dan pakai kaos oblong. Malah kadang-kadang nggak pakai kaos oblong, pulang sekolah baju dibuka karena sumuk. Sehingga hanya memakai celana dalam saja. Walaupun itu di dalam rumah, itu ajaran yang benar adalah anak tetap memakai yang tertutup. Paling tidak untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki ya pakai
sempaknya boleh, tapi di luarnya ada pakai celana panjang yang terbuat dari bahan yang menyenangkan, misalkan terbuat dari kaos, dan itu eh, tidak memberatkan anak sehingga anak tetap nyaman. Ya. Saya anak saya dulu waktu masih kecil terbiasa selalu bisa pakai celana panjang dimanapun, mulai bayi sampai besar. Sehingga kalau pakai celana pendek, aku nggak mau loh celana ini ditarik-tarik sehingga pinggangnya melorot ke bawah loh. Ditarik-tarik ini loh, aku nggak mau pakai ini kelihatan kakiku. Ditarik-tarik sehingga malahan kelihatan ininya pinggulnya atau pantatnya. Kemudian lanjut, memisahkan tempat tidur mereka, terutama dengan saudara yang berjenis kelamin berbeda. Anak laki-laki, kakak, tidurnya di kamar nomor 2. Anak perempuan, adik Nina, tidurnya di sini, di kamar yang satunya ya. Enggak boleh. Nah, kakak kan laki-laki, kakak laki-laki sama perempuan. Laki-laki. Iya, kalau laki-laki tidurnya di sini. Kalau perempuan tidurnya di sana. Dan tadi kan sudah di awal sudah disampaikan ketika anak sudah mulai bisa membedakan, maka ditempatkan di tempat tidur yang berbeda dengan orang tua. Orang tua bisa menemani anak sampai tertidur, tapi dipamiti sebelumnya. Nanti sekarang ini mama tidur di sini di sebelah adik. Nanti kalau adik sudah merem, sudah tidur, mama pindah ke kamar mama sendiri. Itu dipamiti, jangan sampai yang biasanya terjadi tidur ditemani, sudah tidur ditinggal. Sebelumnya belum diberitahu, jadi mungkin anak ngelilir atau apa tuh melihat kok nggak ada ibunya, nangis. Akhirnya sama orang tuanya diajak tidur ke kamar orang tua, ya. Ini orang tua gimana lah nangis sih, nggak mau kalau tidur sendiri, akhirnya di sini. Nah, karena awalnya tidak diberitahu atau orang tua tidak izin, ya. Nanti kalau adik sudah meres, sudah tidur, mama kembali ke kamar mama ya. Iya, Ma. Adik enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Oh, pinternya, berani tidur sendiri. Ditanyakan juga, lampunya dimatikan atau dihidupkan aja. Kadang anak kecil, hidupkan aja. Nah, ya dihidupkan. Nanti kalau adik sudah besar, sudah bisa sekolah, seperti misalkan disebut ada tetangga yang sudah SMP atau SMA sudah besar Mbak Rina, boleh ya lampunya dimatikan. Iya. Dan tidurnya sendirian, nggak usah ditemani mama dulu. Kasih contoh kepada kadang anak kan tidak paham ini usia seberapa atau seberapa, sebutkan aja sebesarnya Mbak Nina atau sebesar Mbak Tini, itu nanti tidurnya sendiri. Mengenalkan waktu berkunjung atau meminta izin dalam waktu untuk menanamkan pada atau menghormati privasi masing-masing saat berada di dalam kamar, ya. Jadi kalau mau masuk ke kamar orang tua, biasakan anak-anak mengetuk pintu, "Ma, aku boleh masuk?" Kemudian orang tua menjawab sesuai kesiapan, apa orang tua sedang tidak memakai baju luarnya atau sedang yang kelihatan auratnya, lah itu sebentar ya. Kebiasaan seperti itu akan membuat anak juga menghormati dirinya sendiri. Selanjutnya, mendidik anak untuk menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang mengandung unsur pornografi. Jadi misalkan di rumah ada televisi, itu usahakan anak-anak menonton sesuai jam menontonnya. Kalau bisa ya ada video-video yang di-download oleh orang tua untuk pendidikan anak. Jadi anak yang dilihat anak atau tontonan yang dilihat anak adalah yang sudah direncanakan oleh orang tua. Karena kalau tidak direncanakan berarti terserah mau channel apa saja, yang penting anak-anak bukan dewasa. Nah, itu
itu lebih permisif ya, lebih memberi kesempatan kepada anak untuk oh boleh kok nonton ini, buktinya aku boleh. Jadi kalau bisa disediakan di televisi itu film-film yang bersifat anak-anak ya, yang tidak ada unsur pornografi. Kemudian mengajar anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin dari najis ya. Membiasakan anak buang air kecil pada tempatnya. Dengan begitu anak akan terbiasa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Awal pertama ditunggu, kemudian yang kedua selanjutnya ibu di luar ya, dia pipis sendiri, nanti adik kan sudah bisa kalau orang Jawa ya cawi ya, adik sudah bisa membersihkan sendiri, nanti nggak usah sama mama ya, mama di luar melihat adik sudah betul atau belum. Nanti ketika ternyata anak bisa melakukan toilet training dengan baik, diberi hadiah tos atau pinternya, dipuji. Adik berarti sudah besar, sudah mengerti kewajibannya. Kalau sudah selesai buang air kecil itu harus cebok, dan ceboknya di berapa kali nak? 3 mah. Aduh, pinter sekali. 3 kali ya. Sediakan cebok yang kecil seukuran anak-anak. Jangan sampai ceboknya besar sehingga anak menjadi tidak mandiri. Ya, kalau kecil, dan usahakan juga kalau misalkan airnya itu sudah air yang di bak mandi itu sudah mulai sedikit diisi penuh supaya anak bisa ambil, atau disediakan juga ada keran yang biasanya dipakai untuk wudhu, yaitu keran di tembok yang bawahnya ditampung dengan timbo atau timba kecil sehingga anak bisa melakukan toilet training atau membersihkan dirinya sendiri. Selain itu, secara tidak langsung mengajari anak untuk tidak sembarangan mengizinkan orang lain membersihkan alat kelaminnya. Ya, kadang di rumah itu mungkin ada pembantu atau ada keluarga lain atau misalkan ada om ya atau ada tante, itu jangan sampai ya anak-anak perempuan tahu-tahu dibantu toilet training sama omnya ya atau kakak laki-lakinya. Pasti kalau kakak laki-laki dia aja, ada yang kelihatan itunya, gitu. Biasanya gitu, mana lah kelihatan itunya. Nanti anak merasa ini ya, merasa tidak nyaman, nangis gua kenapa? Itu diajak kakak, mama sih nggak bantuin aku di kamar mandi ya, seperti itu. Tidak sembarangan mengizinkan orang lain membersihkan alat kelaminnya. Itu benar-benar ditekankan. Malahan kalau bisa, kadang-kadang sebelum tidur kalau tidak punya buku untuk membacakan cerita, itu bisa mungkin bisa lihat di toko-toko buku ya bagaimana toilet training untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Anak-anak diajarkan keistimewaan aurat bahwa dia tidak layak terbuka di depan siapapun. Jadi misalkan ketika tadi ada contoh ketika di di kolam renang ya, itu kalau bisa anak ditunjukkan di sini tempat ganti perempuan, di sini tempat ganti laki-laki, dan tidak boleh masuk anak laki-laki ikut ibunya karena ibunya mau ganti baju, anak laki-lakinya ikut ya. Diterangkan bahwa ini maaf, ini tempat perempuan, anak laki-laki di luar dulu, enggak boleh masuk, mama aja yang masuk. Seperti itu. Jadi kedua, mengajarkan dan mendidik hal ini akan menumbuhkan sifat menjaga diri dan mencegah orang-orang melakukan tindakan bejat kepadanya. Jadi dia tidak layak terbuka di depan siapapun ya, walaupun itu pamannya atau kakeknya untuk anak perempuan ya. Seperti itu untuk benar-benar mendidik atau mengajarkan ini menumbuhkan sifat menjaga diri.
dan mencegah orang-orang melakukan tindakan bejat kepadanya. Kemudian selanjutnya, mendampingi anak saat menggunakan gadget. Aslinya ya anak-anak usia di bawah SD ya, atau mungkin kelas 1, 2, 3 atau kelas 4 ya, sampai kelas 4 tuh yang intinya tidak boleh lah orang tua memberikan gadget. Kalau terpaksa, kenapa? Karena anak zaman sekarang tuh sudah ini ya, senang menggunakan gadget. Nah, itu harus ada batasan waktu, baik lamanya, durasinya, atau jamnya. Anak-anak bisa diajari melihat jam dinding ya. Kalau mau pinjam HP-nya mama, ini panjangnya sampai di 2. Waktu itu jarum panjangnya di 12. Hanya sampai di 2. Setelah itu kembalikan ke mama. Kalau tidak dikembalikan, gimana? Diambil sama mama. Iya, kalau diambil boleh nangis. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya, sudah aturannya. Seperti itu, ya. Ada teman saya itu sekolah TK, kalau ada nggak benar mesti bilangnya, sudah aturannya dari mama seperti itu. Misalkan ada teman ngambil krayonnya, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada aturannya dari mama, nggak boleh ambil krayonku sembarangan. Seperti itu. Jadi kita boleh memberi pesan sponsor ya kepada anak-anak yang harus diingat anak-anak, sehingga dimanapun anak berada dan dimanapun bersama siapapun anak bisa menerapkan kalimat yang sudah dimasukkan oleh orang tua ke dalam pemikirannya atau otaknya, seperti itu tadi. Jadi tidak boleh ganggu teman, itu diajari itu. Tidak boleh ganggu adik, tidak boleh ganggu kakak, sehingga kalau ada teman yang mengganggu, dia mengucapkan seperti itu. Nah, itulah alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bisa dijadikan bahan diskusi kita terkait dengan judul kita hari ini adalah pendidikan seks untuk anak. Sekali lagi saya sampaikan, kata-kata seks itu sendiri hanya kita ucapkan di depan orang dewasa juga, dan dalam pikiran kita jangan sampai diucapkan di depan anak-anak ya. Misalkan ketika memberitahu, ayo kalau pipis ditutup ya, tidak boleh organ seksnya kelihatan. Nah, itu tidak benar. Jadi kata-kata seks itu sendiri itu hanya ada dalam pembicaraan antara orang tua atau antar kita saat ini ya. Mungkin itu, sehingga ada Bu, saya punya pengalaman ya, anak itu jerit-jerit, kenapa dia melakukan pencabulan seks kepada saya, Bu. Ada anak perempuan itu, ya Allah, akhirnya saya panggil orang tuanya. Ibu pernah bilang kata-kata seks, iya kalau nggak benar saya bilang seperti itu, Bu. Akhirnya anak putra ibu itu di kelas itu bilang seperti itu. Jangan melakukan tindakan seks ya terhadap saya, ya Allah. Jadi kata-kata seks itu hanya antara orang tua kepada anak-anak ya, sebutkan saja. Misalkan alat kelaminnya, misalkan disebut penis ataupun vagina, ya sudah nggak usah menyebutkan. Maaf, alat kelaminnya kelihatan. Nah, kata-kata alat kelamin itu juga tidak perlu diucapkan di depan anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya sebagai guru taman kanak-kanak. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian bagaimana menghadapi zaman sekarang, di mana zaman ini adalah zaman yang terbuka ya, zaman yang menakutkan. Kita harus benar-benar, jangankan punya anak perempuan ya Bu ya, punya anak laki-laki pun kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, sekali lagi, mari kita jaga anak-anak kita dari pengaruh yang tidak baik, terutama pengaruh seksualitas, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kebalik ya, baik itu anak perempuan
maupun anak laki-laki, lebih-lebih anak perempuan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. mungkin Eh, ada di sesi tanya jawab, Bu Ana. Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya dulu kan yang ada di chat nggih Ustazah. Iya, monggo. Yang menulis itu dari Ibu Ami di Sidoarjo. Beliau bertanya, Ustazah, bagaimana menjelaskan tentang kondisi haid bagi ibu dan kakak perempuannya. Mungkin ini ada punya putra, gitu, tapi mungkin ada putrinya juga. Jadi kondisi haid ibunya dan kakak perempuannya itu bagaimana cara menjelaskannya ke anak laki-lakinya seperti itu. Iya, ya. Mungkin saya juga punya anak perempuan, anak laki-laki, ya. Saya juga punya adik laki-laki dan adik perempuan. Pernah suatu saat itu adik saya perempuan tuh beli zaman dulu ya, itu softtek ya namanya ya, pembalut itu diletakkan sembarangan di atas meja belajar. Kemudian adik saya yang laki-laki masuk kamar lihat, kemudian mengambil softtek itu diletakkan di ini di selakangannya sambil lari-lari. Aduh, aduh, aku keluar darahnya, aduh, aduh, aduh. Nah, kakaknya itu tertawa, ya saya juga tahu semua tertawa kan kelihatan lucu. Setelah itu saya sampaikan bahwasanya, Dek, ini namanya apa? Ini namanya pembalut untuk kakak perempuan. Kaki laki tidak boleh lihat buka-buka ini atau mainan ini karena ini pembalut. Kenapa? Oh, aku mau tegak dia, aku mau tegak dia. Ya gitu. Mungkin dia mendapat info dari teman-temannya ya. Tidak tahu saya. Cuman saya beritahu ya, perempuan itu eh, siapa yang laki sama perempuan itu siapa yang melahirkan? Yang bisa melahirkan perempuan ya, perempuan itu melahirkan, oleh karena itu perempuan itu ada eh, kegiatan dari tubuhnya itu yang mengeluarkan darah, dan itu bukan suatu penyakit, itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang harus dijadikan guyonan, karena itu sudah takdirnya Allah. Jadi kalau lihat kakak yang perempuan memakai ini namanya pembalut, itu harus dijaga kebersihannya, tidak boleh dikeluarkan dibuat mainan, diinjek-injek, dipakai di guyon-guyonan seperti itu. Akhirnya dengan itu tadinya dia diam, akhirnya minta maaf. Soalnya teman-temanku tuh loh katanya, hati-hati loh kamu kalau ada kakakmu perempuan tuh punya softtek itu dipakai untuk berdarah anunya. Iya memang anunya berdarah itu dari Allah semuanya. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Nah Allah juga menciptakan perempuan itu eh, pada 1 bulan sekali, misalkan pada bulan Januari tanggal 2 itu mengeluarkan darah, dan supaya darahnya itu tidak kena baju atau tidak jatuh di lantai itu memakai pembalut. Ini namanya pembalut. Tidak boleh dibuat mainan, tidak boleh dipegang karena kalau dipegang tanganmu kotor, pembalut ini menjadi tidak bersih lagi. Itu yang saya sampaikan kepada adik laki-laki saya. Setelah itu dia mohon maaf, aku nggak ngerti ya. Setelah ngerti ini apa yang kamu lakukan, aku nggak akan melakukan lagi. Terus kalau ada temanmu seperti itu, yang temanmu tak kasih tahu bahwa ini adalah pembalut, itu harus dan eh, bersih dan sehat, tidak kotor ya. Sehingga kalau dipakai untuk pembalut seorang mbak-mbak yang sudah besar itu tidak kotor, ini harus bersih. Saya sampaikan seperti itu, adik saya waktu itu seperti itu. Sedangkan kalau eh, anak-anak saya sendiri, saya juga punya anak laki dan anak perempuan itu eh, pertama yang saya sampaikan adalah menghormati kakak perempuannya. Dengan menghormati kakak perempuannya, tentunya dia tidak akan membuat main-mainan sesuatu yang berhubungan dengan kakak perempuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Insya Allah jelas nggih yang bertanya juga.
Nggih, Terus karena waktunya sudah malam, mungkin ini tidak perlu ada feedback nggih Ustazah nggih. nggih, Feedback nggih. yang bertanya tidak usah nggih. Nggak usah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa memahami, nggih. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjelaskan ke anak remaja? Oh, ini sudah tahapan remaja. Tentang menyukai lawan jenis dalam pandangan Islam. Mungkin ada pengalaman Ustazah dalam mendidik putra-putrinya di fase remaja ini. Nggih. Kalau di fase remaja ini ya, eh, mungkin kalau perempuan yang tertarik dengan lawan jenis, saya sampaikan bahwa perempuan itu sifatnya eh, lebih menerima atau lebih pasif, tidak aktif ya. Jadi kalau misalkan perempuan yang menyukai lawan jenis, lebih baik dipendam saja dulu kalau usianya masih usia seperti ini, seperti kakak, misalkan SMA. Kalau sudah dewasa, dewasa itu ukurannya apa sih? Dewasa itu kalau usia ya mungkin kalau perempuan tuh di atas 23 itu. Jadi kalau masih di bawah 20 itu masih kecil. Saya sebut piye itu. Apa piye itu? Piye itu kamu tahu anak ayam tuh ya bunyinya gimana kalau bunyi piye piye ya itu piye ya. Dia itu masih kecil. Jadi yang masih kecil tuh eh, kalau misalkan suka dengan eh, kakak laki-laki atau anak laki-laki itu eh, mohon maaf ya, itu tidak usah dituruti ya dipendam aja karena kita adalah perempuan, perempuan itu lebih menjaga diri. Kalau anak yang anak laki-laki, kalau saya tanya kalau kamu ada apa ini? Misalkan ada hal-hal yang kelihatan saya kedengaran di HP kok kayak yang ngerayu-rayu. Apa kamu sudah kepingin wanita, apa kepingin nikah? Enggak. Nah, kalau enggak kepingin nikah sama perempuan ya sudah enggak usah gitu karena laki-laki yang menggoda perempuan tuh biasanya kepingin nikah. Enggak, aku enggak nikah. Ya sudah, setelah ini apa? Enggak, aku enggak akan telepon-telepon lagi. Nah, ya kalau memang eh, nanti di usiamu di atas misalkan 25 dan misalkan kamu sudah punya maisha atau penghasilan mungkin bisa eh, kalau suka sama perempuan bisa didatangi orang tuanya ya. Ya setelah itu alhamdulillah anak saya yang ketiga laki-laki itu waktu itu eh, bercerita tentang teman perempuannya. Apakah kamu siap kalau ibu sama ayah ke sana? Iya siap. Alhamdulillah ya itu tadi ketemu bapaknya si perempuan itu juga mikir saya juga mikir anak perempuan saya kok didatangi anaknya ibu mau saya tanyakan ke orang tuanya ternyata sudah datang ke sini ya Alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau eh, suka dalam pandangan Islam itu sendiri bukan sesuatu yang bersalah ya suka apanya harus diluruskan juga aku suka karena dia suka pakai baju yang minim-minim suka nah itu bahaya kalau suka itu harus menyukai agamanya apanya yang disukai yang disukai adalah agamanya kalau agamanya baik apa agamanya baik itu misalkan dia menutup aurat anak perempuan berarti dia menjaga agamanya menjaga auratnya nah kalau suka seperti itu ya sekarang dipendam dulu nanti kalau kamu sudah punya penghasilan, sudah punya maisa, bisa menghidupi anaknya orang, monggo nanti bilang ke ibu, ibu nanti akan mendatangi ke orang tuanya itu. Seperti itu. Mungkin itu eh, Insya yang Allah, bisa saya sampaikan. iya saya jadi belajar juga nggih. Anak saya juga sudah umurnya sudah 10 tahun. Jadi kalau sekarang anak 10 tahun itu sudah nggak kayak dulu lagi nggih, Us. Kalau dulu waktu saya sekolah juga masih main 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 petak umpet gitu-gitu. Kalau sekarang anak 10 tahun itu sudah bahasannya sudah mulai Mulai sesuatu ya. degan gitu kadang itu bukan Iya. dianya kadang dia cerita tentang temennya yang seperti ini kayak gitu. Jadi ini juga pembelajaran buat saya juga gitu gimana nanti menyikapinya terutama dengan tenang dan lain-lain tadi yang disampaikan dengan ini ada 2 pertanyaan lagi nggak Ustazah? Oke. Boleh? Nggih. Iya. Eh, ini yang pertanyaan yang ketiga itu seperti ini Ustazah. Jadi sampai usia berapa sebaiknya kita boleh nyebokin atau nyawiin anak-anak kita. Terutama mungkin kalau
ibu nyebokin anak laki-laki gitu nggih. Terus atau mungkin bapak nyebokin anak perempuan atau seperti apa batasannya Ustazah? Oke. Hmm. Saya punya pengalaman ya, anak laki-laki saya ketika sudah tidak mau saya cebokin, itu saya tanya, kalau habis BAB gimana? Senyum-senyum, senyum-senyum. Besoknya saya tanya lagi, sudah cawik ta, Mas? Sudah, ini tanganku basah. Oh ya, suatu saat saya desak lagi. Kenapa saya? Uma kok desak aku terus? Ya aku pengen tahu. Oh, kenapa? Aku nggak pernah cebok. Ya Allah, nah, kenapa? Mau dicebokin jijik katanya. Mau cebokin Uma malu. Nah, sekarang belajar ya. Habis cebok itu dicuci tangannya pakai sabun. Jadi jangan jangan jijik lagi. Mau nggak? Mau. Gimana caranya? Akhirnya saya ajari pakai kapas. Kapas dibasahin sehingga dia tidak terkena kotorannya. Nah, jadi kapasnya yang kena kotorannya langsung dibuang di tempat sampah. Setelah lama, sekarang aku sudah bisa coba sendiri. Aku sekarang nggak jijik. Iya, pinter. Kenapa? Soalnya kan habis cebok kan pakai sabun, jadinya bersih. Wah, pinter. Alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin ya pakai kapas basah itu tadi. Jadi di kamar mandi disediakan kapas untuk cebok dan kresek untuk tempat eh, kapas yang sudah kena kotoran itu tadi. Jadi, mungkin itu ada. Sampai umur berapa nggih dicebokinnya itu? Mungkin TK nggih? Atau Iya, umur sampai berapa? TK aja. Oh, Untuk nggih. sampai ya 5 tahun lah. SD kan 6 7 itu sudah malu, dia enggak mau dicebokin. Dipaksa pun malah dijerit-jerit malah. Nggih. Nggih, nggih, Us. Satu lagi pertanyaan nggih, Us. Nggih, monggo. Gini, Us. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Ini malah usia balita ini, Us. Bagaimana mengarahkan anak balita yang ada ketertarikan pada lawan jenis dan anaknya berusaha mendekat terus. Seperti terus pada teman lawan jenisnya seperti itu, kayak caper gitu mungkin. Nggih. Ya. Ini biasanya dulu saya waktu jadi kepala sekolah, saya panggil orang tuanya. Kayaknya Mbak ini kok ini ya deketin ini. Iya, di rumah tuh mesti yang bilang itu. Ini tadi aku dikasih kue sama ini. Ya anak yang sama. Oh gitu. Kalau sama anak laki yang lain, iya apa enggak? Misalkan di rumah mungkin ada tetangga yang enggak. Yang diceritain cuma namanya Arman ya. Yang ceritain cuma Arman aja. Gitu. Nah, itu nanti minta tolong kepada guru kelasnya. Mungkin ada buku yang bisa dibacakan yang kasusnya sama atau mungkin saya akhirnya juga cari buku di Gramedia, lihat-lihat buku yang tentang anak TK sudah suka kepada lawan jenisnya. Dan si lakinya ini juga suka, tapi masalahnya si laki itu yang disukai banyak waktu itu. Saya bilang ke Mbak, itu loh, siapa itu Arman itu loh. Dia juga sama Desi, sama Bibi. Gak boleh, aku tuh. Nah, kalau gitu kamu sudah nggak usah suka aja ya. Sukanya sama Papa. Papa kan juga laki-laki. Papa ganteng juga. Ganteng. Kamu sering diajak Papa, nggak sering. Digendong sering. Berarti senang sama Papa aja ya. Gitu berteman sama Papa, bilang Papa. Pak, aku bertemannya sama Papa aja. Aku nggak mau sama Arman gitu. Soalnya ya Arman tuh ternyata banyak disukai sama perempuan-perempuan di kelas itu. Jadinya ya Allah, kecil-kecil kok sudah jadi penggemar penggemarnya cewek-cewek. Saya sempat sampaikan juga kepada orang tuanya Arman. Arman tuh di kelas seperti ini, Bu. Loh, iya tak Bu Nun. Loh, kan di rumah juga gitu, tetangganya tuh yang SD kelas 2 itu nyari Arman, Arman seperti itu. Terus gimana nih Bu Nun? Ya Arman dikasih tahu kalau ini berteman biasa aja, nggak usah sampai ngasih-ngasih kayak setip, petelot yang cantik-cantik gitu. Iya, belum makanya tak belikan. Dia minta petelot yang cantik-cantik. Terus kok tak lihat nggak ada, belum tak tanya isi ya.
Ibu besok-besok disampaikan aja. Kalau ingin berbagi ya berbagi kepada semua aja, nggak usah pilih-pilih teman. Nggak mau. Dia bilang gini, nggak mau, aku maunya sama yang cantik loh. Seperti itu anak TK ya juga sudah tahu anak cantik seperti itu. Jadi ya, dialihkan. Kalau anak perempuan dialihkan ke ayahnya, kalau anak laki-laki ya dialihkan ya ke ibunya. Sama ibu aja ya, ibu ini juga cantik loh. Tapi bukan berarti cinta secara ini ya, birahi apa secara apa itu namanya. Jadi dialihkan aja. Mungkin dia perlu apa orang perempuan yang menyayangi dia lebih gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa digali seperti itu. Hmm. Kalau anak perempuan biasanya senang sama ayahnya. Ya, Nggih. ya. Oke. Berarti kalau itu tadi dari sisi kalau sebagai seorang guru nggih, Us. Kalau sebagai Nggih. orang tua itu tadi itu harus apa digali dulu, maksudnya itu penyebabnya itu apa gitu nggih. Sehingga kita sampai sampai apa ibaratnya sampai caper kayak gitu. Mungkin ada apa tangki-tangki cintanya mungkin nggih, tangki cinta dari orang tua Iya, kurang gitu. kurang Harus ya. dipenuhi. Jadi kalau anak perempuan ini dilekatkan karena ayahnya. Jadi dia Nggih, tidak akan mencari laki-laki lain karena dia sudah puas atau sudah senang dengan nggih, ayahnya. Nggih. Tidak nggih, minta, nggih. nggak cari-cari perhatian lagi ke orang laki-laki. Nggih. Nggih. Ini sebenarnya dari saya pribadi itu masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuman waktunya sudah Nggih. menunjukkan pukul 9 dan Ya khawatirnya Allah, teman-teman yang lain juga sudah sudah pada mulai direngek ingin putrinya ya. Mungkin saya membuka kesempatan aja kalau mau japri monggo. nggih, Nanti nggih, nomor saya nggih. bisa diminta ke Jadi, ustazah ya. itu nggih, nggih. Nggih. Eh, Insya Allah pertanyaannya sudah selesai, Ustazah, dan Iya, kami alhamdulillah. dari kelas Ibu Inspiratif mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustazah Nur yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi eh, ilmu dan pengalamannya selama mendidik putra-putrinya di TK seperti itu. Untuk ibu-ibu yang lain mungkin yang masih ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa di grup WA yang sudah kita bentuk beberapa hari yang lalu. Dan mungkin cukup sekian, nggih. Sekali Nggih. lagi terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan dan Amin. waktunya agar bisa berbagi ilmu terus kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta, astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada pembicara dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. saya mohon maaf ya kepada semuanya apabila ada yang kurang itu adalah dari saya. Mudah-mudahan bila ada rezeki kita bisa berjumpa lagi. Dan lagi, nggih, mohon maaf banget nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nur, Mbak Ana, Barakallah. Sama-sama, Nggih, Ustazah. nggih, Bu Laila. Tersun. Delok komen-komentarnya. Bagus materinya. Ngomong-ngomong itu sebenarnya. Sesan kok, kok, respon. Mungkin